Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada malam hari ini karena dimungkinkan Sabtu ya sekitar, insyaallah kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Betul Sabtu? Hah? Ya? Hah? Betul? Nah, tanggal 1. Sekitar itulah, tak mungkin tanggal 3 kan. Nah. Jadi kita pembahasan kita pada malam hari ini kita membahas tentang puasa. Ya, menurut Al-Imam Al-Ghazali di sini di dalam kitabnya Al-Arba'in bi Usuluddin. Jadi kita balik agak ke awal, kita sesuaikan untuk mengingat kembali pesan-pesan Imam Al-Ghazali di dalam urusan berpuasa. Namun seperti biasa kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din, Ustaz Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasan, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, wa Said ila Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala fi kitab Al-Arba'in fi Usuluddin fi al-asl tsalis fi siyam. Dalam pembahasan pokok yang ketiga tentang masalah ibadah, yaitu tentang masalah berpuasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat atau tuntunan bagi kita yang hanya tinggal berapa hari lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu subhanahu kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhifin illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, firman Allah, setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat, ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat, illa siyam, kecuali puasa. Maksudnya puasa ini lebih banyak. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu, firman Allah di dalam hadis qudsi, setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Nah, itu di dalam bab sedekah. Di bab sedekah di dalam Al-Quran disebutkan perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti menanam sebutir biji kemudian menumbuhkan 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap cabang ini berisi 100
biji menjadi 700 semuanya. Infak 1.000 jadi 700.000. Infak 1.000.000 jadi 700 juta. Bila nak infak 700 juta, nah, infak aja 1.000.000, maka akan dilipat gandakan sama Allah SWT menjadi 700 juta. Sebetulnya begitu. Dan kita mestinya punya satu kemantapan, punya satu keyakinan. Jadi kalaulah kita infak 1.000.000, tetap 1.000.000 maksudnya ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala macam nak simpan sampai 700 juta ni bila? Nah, kan. Tapi Allah tu maha baik. 1.000.000 aja kita taruh, kita infakkan, maka Allah lipat gandakan menjadi 700 juta. Itu pelipat gandanya. Terus illa siyam, ya. Kecuali puasa. Firman Allah, kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu milik aku dan aku yang akan membalasnya. Kalau puasa, kecuali puasa, kalau puasa ni milik aku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Maksudnya terserah. Maksudnya akan lebih banyak lipat gandanya pahala berpuasa itu daripada ibadah-ibadah kebaikan-kebaikan yang lain. Kebaikan yang lain cuma satu jadi 10, atau satu maksimal paling banyak jadi 700. Puasa di atasnya. Itu terserah Allah mau balas berapa. Wa qala alaihi salatu wasallam likulli shay'in babun wa babul ibadati as-shaum. Jadi itu kalau kita berbicara masalah bedanya puasa dengan ibadah-ibadah yang lain, ya. Masalah infak, ya infak sudah ada, dilipat gandakan menjadi sampai 700. Ibadah-ibadah yang lain umumnya dilipat gandakan menjadi 10. Nah, itu. Tapi kalau puasa ini dah itu urusan Allah, akan dilipat gandakan berapa, tidak ada batasan, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu sudah jelas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, likulli syai'in babun wa babul ibadati as-shaum. Setiap sesuatu itu pasti ada pintunya. Mesti ada pintunya. Semua ada pintu. Apa yang tak ada pintunya? Semua ada pintunya. Apa saja hal itu pasti ada pintunya. Masjid, apalah pokoknya lah. Apalagi masjid, kemari, apa semua. Sampai apa, kotak-kotak apa, itu mesti ada pintunya untuk tempat membukanya, mesti ada. Segala sesuatu itu mesti ada pintunya. Wa babul ibadati as-shaum, dan pintunya ibadah itu puasa. Pintunya ibadah itu puasa. Ibaratnya ini macam ada satu bangunan yang di situ isinya tuh pokoknya banyak ibadah. Pintunya ini apa? Pintunya ini puasa. Ketika pintu ini dibuka, dia masuk, maka dia akan mudah untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Pintunya ini puasa. Nah, itu kata Allah Subhanahu. Kenapa? Ya contohnya apa? Cobalah kalau orang sudah puasa, biasa tak baca Quran, megang Quran dibaca walaupun sedikit. Biasa dia kalau tak puasa tak ada dia nak ke masjid. Ini pergi dia ke masjid. Biasa kalau tak puasa biasanya paling blokir, tapi ini ada juga infak-infak dia. Itu namanya bab. Ketika pintu itu sudah dibuka, maka mudah orang itu akan melakukan hal-hal kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, itu bedanya. Makanya ketika orang berpuasa, dia akan lebih mudah melakukan ibadah-ibadah daripada ketika dia tidak berpuasa. Itu satu lagi kelebihan puasa dibanding yang lain. Boleh istilahnya gini, orang baca Quran, ya baca Quran pahala tentu bagus, setiap urut 10 kali lipat. Tapi kan mestinya dia bukan kunci baca Quran terus dia puasa, ya tidak. Tapi orang puasa lah, kemudian dia akan ringan untuk membaca Al-Quran. Di sedekah, terus karena sedekah itu terus besok aku nak puasa, bisa aja, tapi macam kurang. Tapi kalau orang dia dah berpuasa, dia akan mudah gitu, nak sedekah tuh senang. Itu yang dimaksud dengan pintu, zikir, wirid, apa aja lah. Nah, kalau dah puasa itu akan lebih ringan. Gitu. Wa inna maka nasab memaksusan bihadil khawas li amrain. Karena sesungguhnya puasa ini mendapat kekhususan dengan dua perkara ini. Itu dengan kekhususan ini tadi di atas itu disebabkan dua perkara. Ahaduhuma annahu yarji'u ila kafin nafsi wa huwa amalun sirri
la yattali'u alaihi ahadun ghairullah ta'ala la kasalati waz zakati wa ghairihima. Yang pertama, kenapa kok puasa itu dia mempunyai satu keistimewaan khusus ini dibanding ibadah-ibadah yang lain? Nomor satu, puasa ini kembalinya puasa ini itu kepada menahan hawa nafsu. Sifatnya itu di dalam menahan hawa nafsu. Dan menahan hawa nafsu itu ada amalan sirri, amalan batin. Menahan hawa nafsu itu amalan batin, bukan amalan zahir. Jadi dia menahan, berusaha untuk menahan nih, kan batinnya yang beramal. La yatlu ali ahadun ghairullahi ta'ala. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang amar batin siapa yang tahu kecuali Allah? Orang nak hasud, nak dengki, nak ujub, nak riak, mana ada orang tahu? Tak ada orang, tak nampak. Tapi Allah kalau untuk urusan batin, baik yang buruk, baik yang bagus, Allah mesti tahu. Orang ikhlas, Allah tahu. Orang lain mana tahu? Karena kira-kira aja orang itu. Kira-kira aja. Kadang orang tak ikhlas dibilang ikhlas, orang ikhlas dibilang tak ikhlas. Begitu juga dengan ini, kafun nafsi, jadi menjaga, menahan hawa nafsu. Ini menahan hawa nafsu, hawa nafsu ini kan di dalam. Sumbernya itu dari dalam hati ini. Ditahan macam mana. La kasolah wa zakat wa ghairihima. Tidak seperti solat, zakat dan yang lainnya. Solat, tengok. Orang solat tuh itu pasti nampak. Maksudnya bisa dilihat orang. Orang sholat maghrib jamaah, masa tak nampak? Nyata-nyata dia bersof gitu. Sholat isya pun nampak. Dia orang kemudian bersedekah, zakat dan lain-lain. Dia bersedekah. Tentu orang nengok, nampak. Apakah itu zakat, apakah amal-amal yang semua ibadah-ibadah itu tuh nampak. Tapi kalau ada urusan ibadah batin, mana ada yang nampak? Ada orang nih, orang puasa dengan tidak, itu orang tak akan bisa ngelihat, orang tak akan tahu. Orang tak akan tahu kecuali dia kasih tahu. Atau ada orang yang, maksudnya secara orang lihat gini, tak tahu ini puasa, tapi saya tak tahu. Itu urusan dia dengan Allah. Orang nampak puasa di depan orang lain, tapi balik di rumah nyuri-nyuri makan, orang pun tak tahu. Mana ada orang tahu? Di depan nampak ini puasa, tapi saya tak tahu. Ini habis makan ke tidak, tak habis tahu. Kecuali kok kamu belacan, lain lagi lah. Kok kata puasa jam 2 sore kok mulut bau belacan habis macam aku makan sampai belacan. Itu ada tanda-tandanya. Maksudnya puasa itu memang tidak nampak, amal yang tidak nampak, ya, amal yang tidak nampak. Tidak bisa orang masuk ke masjid. Salat dia. Salat, yang satu salat, yang satu salat. Ibadah salatnya nampak. Dua-duanya nampak. Tapi di antara dua orang ada salah satu yang puasa. Mana nampak? Itu rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak usah bilang, orang sekampung pun tak akan ada yang tahu. Tapi kalau orang dah pergi sholat Jumat, orang bapak pulang datang. Ini datang, nampak semuanya orang. Tapi bapak tu puasa tak? Manalah aku tahu. Manalah aku tahu. Itu urusan dia dengan Allah, tak nampak. Itu satu, maksudnya di situ ada keikhlasan yang luar biasa. Ada orang beramal, orang lain tak nampak, manusia tak nampak, tapi hanya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasannya itu luar biasa. Kalau orang tak ikhlas, susah nak puasa. Wasani anahu qahrun li'aduillah. Fa inna syaitana wa al-adu. Yang kedua, walai yaqwal aduwa walai yukawi al-aduwa illa biwasitati syahwat wal ju'u yukasiru jami'as syahwat allati hiya alatu syaitan. Sekarang yang kedua, kenapa puasa itu memiliki kelebihan daripada ibadah yang lain? Yang kedua, puasa itu adalah untuk membina atau menghancurkan, mengalahkan setan, mengalahkan musuh Allah, ya. Yaitu setan. Setan itu kan musuh Allah. Jadi di situ ada jihad melawan setan. Dan setan itu tidak akan kuat. Walayak wasyaitan
wala yaqwal aduwu illa bi wasitati syahwat. Dan setan itu atau musuh Allah itu tidak akan kuat kecuali dengan perantara syahwat. Sekarang contoh, orang yang makan kenyang itu mesti syahwatnya naik. Syahwatnya naik. Ketika syahwat ini dah naik, setan mudah saja nak menggoda dia. Mudah. Jadi nafsu dia memang dah naik. Sikit aja langsung kena dia. Kasih cobaan ini gagal langsung. Tawaran setan langsung dia ambil. Tawaran setan dia ambil. Karena nafsunya ini sudah naik. Ketika perut kenyang, naik nafsu. Mudah nama maksiat apa? Senang. Panas. Badan ini dah panas. Nafsu naik. Senang aja setan nak menggoda. Tapi coba ketika lapar, nafsu ini turun sudah. Nafsu turun. Kalau nafsu sudah turun begitu, setan pun susah nak menggoda. Putus asa setan kata dia. Goda orang-orang ini orang ini lembek, lapar, tak berdaya. Dia nak goda, aku pergi sana lah, begini itu masing kan. Tengok dah, badan lemah lesu. Terus Allah memberikan satu kekuatan lagi. Allah buka jalan dia untuk lebih mudah beribadah. Setan putus asa, kalah setan. Makanya di sini kelebihan yang kedua, puasa dibanding ibadah yang lain. Kalau alaihi salatu wassalam, inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam fadayiku majariyal syaitan bilju. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan di dalam tubuh Ibnu Adam itu di majrad dam. Majrad dam ni tempat berjalan urat nadi. Di urat nadi tempat darah itu berjalan. Setan itu ada di urat nadi, di dalam darah anak Adam, di jalan masuk ke urat nadi. Dikira apa setan? Kemana dia main? Main dia ke dalam tubuh manusia. Di dalam urat nadi itu setan ada. Apa kata Rasulullah? Fadayiku majariya syaitan bil ju'. Maka sempitkanlah tempat lalunya setan itu dengan lapar. Orang ketika lapar, coba bawa ke dokter, tak percaya. Lapar, bawa ke dokter. Cek apa urat-urat pembuluh darahnya tuh. Itu tidak seperti dia habis makan, banyak macam urat nadi ngembang. Kata setan, jalan lapang. Main senang setan. Tapi kalau orang mau puasa, urat nadi itu, urat untuk perjalanan darah tuh sempit. Kata setan nak ganggu ini dia susah. Dia sempit. Jadi dia nak menggoda manusia itu susah. Nak mempengaruhi, mengacau manusia itu susah. Karena perjalanan dia di tubuh manusia itu terhalangi oleh menyempitnya tempat perjalanan darah manusia itu tadi. Maksudnya bukan berarti terus orang itu sakit. Apa kata orang nih? Entah saraf kejepit, entah apa, darahnya tak lancar. Bukan maksudnya itu. Itu kecilnya itu standar, masih sehat. Yang masalahnya ini urat nadi yang pembuluh darah itu, dia kalau memang orang tuh kenyang luar biasa, nafsu dia tinggi itu, urat nadi itu memang urat nadi aku bilang tadi? Pembuluh darah itu, pembuluh darah itu memang membesar. Membesar pembuluh darah itu. Nah, jadi ini secara zahir begitu, tapi ternyata secara batin memang betul-betul setan. Disitulah tempat bermainnya setan. Wa huwa sirru qaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ramadan futiyat abwabul jinan wa ghuliqat abwabun niran wa sufidati syayatin wa nadi munadin ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyas syarri aqsir. Dan ini adalah rahasia dari sabda Rasulullah SAW. Idza dakhala Ramadan fitat abwabul jinan. Ketika masuk bulan suci Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun niran, ditutuplah pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa sufidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Macam mana tadi belenggu tadi?
Dia tak bisa bergerak di dalam tubuh manusia tu ketika manusia ini padalah lapar. Cuma ni yang jadi masalah dia kalau puasa kita sekarang ni, puasa tidak standar SOP-nya Rasulullah dan para salafus saleh, orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh zaman dulu memang puasa tu dia pembuluh darahnya ini memang mengecil. Maksudnya bukan mengecil, dia tidak membesar gini karena lapar. Jadi setan tak bisa ganggu, susah nak ganggu. Orang ibadah semua senang, semua ringan. Karena makannya sedikit, lebih cenderung lapar. Kalau kita zaman sekarang, kalau pas bulan suci Ramadan, bukannya makannya tambah sedikit, makasannya tuh Ramadan tapi makannya tambah banyak. Katanya puasa, tapi kok yang dimakan tambah banyak. Puasa apa namanya? Apa benda puasa tu? Ya kan? Aneh kan? Katanya bulan Ramadan tu bulan puasa. Kita di bulan puasa itu kan disuruh memperbanyak ibadah. Tetapi yang kita praktekkan, kita memperbanyak makan. Percaya tak Bu? Wah, ibu tengok besok tengok bulan Ramadan masak yang biasa tak dimasak pun dimasak. Yang biasa tak biasa dimakan pun dimakan. Yang apa-apa tu tak? Yang biasa tak dibeli dibeli. Jadi bulan puasa ni sebetulnya bulan memperbanyak ibadah apa bulan memperbanyak makan? Itu yang anehnya tu. Cobalah bayangkan. Macam mana setan tu nak terjepit dekat majlis yang dia makan dia tambah banyak. Kata saya, tambah gini kata dia. Ramadan juga. Tapi maksiat jalan terus. Setan enak aja dia di dalam. Kenyang dia tambah. Kata dia, Ramadan enak, bos kita ni makan sedap-sedap kata dia kan. Yang ditinggal di dalam tu makan mengalir makanan sedap-sedap, pembuluh darah tambah besar, tambah laju setan menggodanya. Dan ini kata Rasulullah. Jadi standar puasanya ini bukan standar orang awam yang bisa mempersempit pembuluh darah, maksudnya perjalanan setan ini tadi. Lah kita belanja kalau tak puasa Bu, satu hari 50.000. Kalau tak puasa ibu-ibu ya, kalau belanjanya satu hari paling 50.000 atau 100 lah katakan kan. Ketika puasa berapa naik? Yang 50 jadi 100, yang 100 jadi 150. Lah kemana begitu? Semua ke perut. Maksudnya ke perut. Aneh. Itulah satu keanehan. Ya. Katanya bulan puasa itu bulan untuk kita berpuasa, tapi kita jadikan bulan itu bulan makan. Betul tak Bu? Betul. Apa tidak buktinya? Pasar lebih ramai, yang kue makanan dari ujung jalan sampai ujung sana semua laku habis. Apa tidak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini bulan puasa ke bulan makan? Ini dikritik habis sama Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Itu puasanya orang awam. Puasa itu cuma tak makan siang hari. Itu saja. Definisi puasanya orang awam itu pokoknya bulan tak makan siang hari, tapi malam balas dendam. Apa tidak kalau pas buka ni apa semua dekat meja penuh. Minum dia 3 macam. Cendol, teh obeng, soya, kolak, kuih dia entah apa macam-macam. Aku sampai tak tahu namanya kuih apa tu. Macam-macam. Biasa tak dibikin ya tu. Biasa tak pernah ibu-ibu ni beli Ramadan tak ada, tak Ramadan tak beli kuih dia. Paling beli apa gitu aja dah. Masya Allah. Kita jangan balikkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan atas umat sebelummu, la'allakum tattaqun. Apa tu? Agar kalian ni bertakwa. Orang takwa tu macam mana? Orang takwa ini orang yang dia ni istiqomah dan dia bisa rajin ibadah, bisa mengalahkan setan. Kalau orang dah berkawan dengan setan, masa dia dibilang orang bertakwa? Susahlah. Nah, itu dia. Wasubidadi syayatin. Ya, kita lanjutkan. Jadi kita insya Allah ini pesan
pesan bukan diantaranya dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ramadan kita tahun ini, ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, atuk-atuk, jangan seperti waktu budak-budak dulu. Sekarang dah tua-tua, ada dekat nak mati, itu pun masih macam budak-budak puasanya. Apa lagi nak menyayang, makan ini, makan itu, makan itu. Tak selera lah, bukan dia tak selera lah sahur. Nanti malam masak apa mak sahur? Mak, harus sedap ke masak sahur tu? Harus sedap sahur. Tak selera lah makan. Ya Allah, astagfirullah, dah tua, tak ingat, kuburan dah dekat. Kau mikir makan aja tak habis-habis. Rasulullah tak ngajarkan gitu. Emang makan apa ni, sayur, lauk, tempe, mati pagi-pagi habis subuh. Aku tadi malam sahur tempe aja sama tahu. Tengah hari itu mati. Tak ada lah cerita. Kau nak makan ayam ke, nak makan sate ke, dengan tempe tahu sama. Sama. Bedanya di mana? Kalau makan yang sedap-sedap itu pakai nafsu. Tapi makan yang sederhana bukan karena nafsu. Tapi karena besok aku nak puasa, aku nak jaga jangan sampai aku pingsan. Jangan sampai aku lemah sangat. Nanti nak solat zuhur tak kuat, nak solat asar tak kuat, nak bekerja tak kuat. Makan tu bukan untuk sedap-sedapan. Wow, bukan. Kalau dah tua-tua macam gini tak. Tapi kalau dah Allah paksa, ini repotnya gini nih. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala memaksa orang-orang tua untuk jangan seperti budak-budak. Jangan seperti orang muda dulu makan kalau tak sedap tak nak makan. Orang tua sekarang dipaksa sama Allah untuk makan yang biasa-biasa saja. Makan ni dah tak enak, makan ni tak sedap, makan itu tu Allah tunjukkan kalau orang makan memang harusnya memang bukan macam gitu. Dah tinggalkan semua. Ramadan ni makan sederhana saja. Tak usah dibikin agenda. Ni besok masak apa, sahur apa, buka apa, takjil apa, ini apa, mentong dia apa. Banyak betul acara. Tak usah, sederhana seperti biasa aja, Bu. Makan paling tidak seperti hari biasa, macam tidak Ramadan. Makannya, menunya samakan. Dan mestinya lebih sedikit. Orang puasa, kenapa orang puasa itu, syariat puasa itu yang ada kan sahur, buka 2 kali kan. Puasa yang ada apa? Sahur dan buka. Kita aja yang tambah-tambah sendiri. Ada takjil lah, ada buka dia lah, ada mentong dia lah, ada sahur dia lah, macam-macam kita tambah. Sementara kita kalau hari biasa, anggaplah sarapan, makan siang, makan malam 3 kali. Puasa tu mestinya makannya lebih sikit, bukan lebih banyak gitu. Makanya syariat itu ya 2, maksudnya ini Allah mengarahkan kepada kita untuk makan 2 kali saja. Maksudnya jangan lebih banyak daripada hari biasa. Kalau lebih banyak, apa beda dia puasa dengan tak puasa tu? Tak ada bedanya tuh. Geser aja tuh makan dia tuh, ya kan? Yang sarapan dicepatkan sikit, yang menjelang subuh tuh sarapan dia. Kalau sekarang jam 5 kan, jam 5 subuh kan, kita sarapan kita jam 4.30. Itu dianggap sahur, ganti sarapan. Takjil atau buka, yang maghrib tu ganti makan siang. Habis tu yang lain-lain, kue apa segala macam, kan habis isyak baru nak makan lagi, itu ganti makan malam 3 kali juga. Sama kata Imam Ghazali, orang yang berpuasa, yang makannya sama volumenya seperti orang yang tidak puasa, puasanya tak ada gunanya. Ya artinya apa? Tak ada artilah. Kalau tambah banyak setannya, tambah gemuk-gemuk. Makanya pas Syawal nak solat Id, ibu-ibu nak solat Id, karena awal-awal bikin baju bulan Sya'ban. Bikin baju bulan Sya'ban, jahit baju kan. Kena Ramadan ngentam makan banyak. Masuk satu saat kok sempit, Bang. Tambah gemuk. Apa tak makan aja. Tak percaya coba besok Sabtu umpamanya Ramadan, hari Jumat timbang, ibu-ibu. Ini kita ngetes. Jumat kita timbang, besok hari raya Idul Fitri sebelum berangkat balik, sebelum berangkat ke masjid habis sarapan timbang lagi. Mana lebih berat? Ya. Akhir Sya'ban apakah awal Syawal? Kalau lah lebih berat berarti memang kita raja makan di bulan suci Ramadan. Itu
Itu dia. Itu pesan Imam Ghazali. Jadi usahakanlah kita nanti di bulan Ramadan ini jangan seperti orang awam lagi. Jadi usahakan makan kita lebih sedikit. Jangan sama, lebih sedikit. Nah, kalau yang lebih banyak sudah jelas-jelas salah. Kita tak boleh ngikut. Sama belum sukses. Sama belum sukses. Lebih sedikit kan. Tapi ibu-ibu bisa tak belanja biasa 70.000 kata abang, kita bulan puasa ni tak boleh makan lebih banyak, 50.000 aja kata. Alamak kata dia. Bang, 100 lah apa pula Ramadan jadi lebih sikit. Kan? Kena tu. Itu bahaya. Jadi puasa kita jadi puasa orang awam. Secara fikih sah. Apa pula tak sah? Yang penting mulai subuh sampai dengan maghrib tak makan selesai puasanya. Sah secara fikih. Tapi secara hakikatnya sama dengan orang tak puasa. Karena begitu buka nafsu ni dilepas diumbar, buar, habiskan semua bom. Sudah menjelang maghrib aja dah mikir dia, aku nak makan ini, nak makan ini. Dah gini dia nak nerekam. Jadi setelah maghrib begitu maghrib langsung nafsu dilepas dia habis. Mana yang dimaksud dengan menahan hawa nafsu? Mana? Justru mengumbar hawa nafsu di malam hari. Siang tu karena nahan aja, karena peraturan puasa tu memang tak boleh makan. Tapi ketika malam ini tak ada aturan, masih dah boleh makan. Hantamlah sepuas-puas. Gemuk. Tambah gemuk. Nah, ini masa lucu jadinya puasa kita tu. Wa'lam anna sawma bil idafah ila miqdar. Wa nadi munadin ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyal syar aqsir. Kemudian ada suara yang memanggil-manggil. Wa ya baghiyal khair halumma, wahai orang yang menginginkan kebaikan. Ayo. Siapa yang kepingin kebaikan Ramadan? Ayo kita. Yang ingin baik nih. Ayo. Wa ya baghiyal syar aqsir. Wahai orang yang menginginkan kejelekan. Berhenti engkau di bulan suci Ramadan. Jangan kau teruskan. Itu. Yang nak kebaikan, ayo kata Rasulullah bulan Ramadan. Yang inginkan kejelekan maka kau wajib berhenti, jangan kau lanjut di bulan suci Ramadan. Walam anna soma bil idafati ila miqdari ala salasi darajat wal bil idafati ila asrari ala salasi darajat. Puasa menurut ukuran, maksudnya jumlah puasa ini pembahasan puasa secara umum. Ya, banyaknya berpuasa, banyaknya hari berpuasa yang dipuasai ini puasa secara umum. Ini dibagi menjadi 3 derajat. Faqul al-iqtisar ala syahr Ramadan. Minimal orang puasa itu minimal dalam 1 tahun itu ya bulan Ramadan itu minimal. Tidak boleh kurang karena Ramadan itu hukumnya fardu. Wa a'laha saumu Dawud alaihissalam. Dan yang paling derajat paling tinggi berpuasa yaitu Ramadan tentu dipuasain plus puasa Daud. Puasa Nabi Daud yaitu 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ini derajat puasa tertinggi. Derajat puasa tertinggi maksudnya puasa sunnah. Fardunya sudah otomatis wajib. Kemudian ditambah puasa Daud. Ini derajat puasa yang paling tinggi. Siapa yang bisa melakukan, yang mau melakukan, ini derajat puasa tertinggi. Kemudian wahwa antasuma yaman wa tuftiru yauman, yaitu puasa Daud itu engkau puasa 1 hari, engkau tidak puasa 1 hari. Wa fil khabar as-sahih anna dzalika afdalu min as-shaumi dahri. Dan menurut hadis Rasulullah SAW, puasa Daud itu lebih utama daripada puasa 1 tahun penuh. Bu, puasa Daud tuh hari ini puasa, besok tidak. Besok puasa, besoknya tidak, besoknya. Itu lebih utama daripada puasa setiap hari sepanjang tahun. Berarti yang dihitung puasa itu, Bu, hakikatnya bukan jumlah harinya, tapi bagaimana menahan hawa nafsu. Disitulah besarnya, letak besarnya pahalanya, keutamaan. Coba kalau puasa 1 tahun 360 hari. 360 hari kita kurangi Ramadan, anggaplah 30 hari, tinggal 330 hari. 330 hari kalau dibikin puasa Daud menjadi 165 hari. 165 hari, betul ya? 165 hari. Nah,
Ini kalau di puasa Daud berarti dalam 1 tahun dia cuman puasa Ramadan plus 165 hari. Berarti 195 hari. Kalau puasa setahun full, berarti puasanya 360 hari. Nah, 360 hari. Puasa full 360 hari ini. Dengan yang separuhnya, tapi yang model Daud tadi ini lebih afdal, lebih pahalanya lebih besar. Yang Daud yang hanya separuh daripada yang puasa 1 tahun penuh. Kok bisa? Padahal dia puasa terus tiap hari. Yang ini cuma separuhnya, kok besar pahalanya yang ini. Karena puasa Daud itu jauh lebih berat. Berat puasa Daud tuh. Tak berat macam mana? Hari ini tak puasa. Hari ini tak puasa senang. Kita makan sarapan, makan siang enak, jalan-jalan santai, nak minum es. Besok, aduh, besok puasa. Kan? Besok puasa ni pas pula tetangga sebelah ada undangan, rewang. Katakan, puasalah. Puasa besok kan berat ni. Puasa berat. Habis puasa, buka. Besok tak puasa. Ya kan? Orang gini. Besok nak puasa lagi. Berat. Jadi, dia hombang-ambingkan nafsu tu. Berat. Jadi ketika peralihan antara tidak puasa ke puasa, ini hawa nafsu memang betul-betul digencet. Di sinilah letaknya kenapa puasa Daud itu lebih utama, lebih afdol daripada puasa yang setiap hari. Kalau puasa setiap hari dah terbiasa, tak berat lagi. Besok puasa. Tak berat lagi, biasa. Saya punya kawan puasa 7 tahun nggak berhenti sama sekali. 7 tahun puasa. Ringan, main bola, main ini, dia sudah terbiasa. Tapi kalau sehari puasa, sehari tidak, memang berat. Biasa. Disitulah angka banyaknya itu tidak menjadi murni utama, tidak, tetapi at-thawab bi qadri ta'ab, pahala itu sesuai dengan capek penatnya tadi melawan hawa nafsu. Wa anna dzalika afdalu min shaumi dari wa annahu afdalu siyam wa sirruhu anna man shama dahra sara as-samu law 'ada fala yahussu bi waqihi fi nafsi bil istiksar wa fil qalbi bis safa wa fi sahawati bid da'f. Fa inna nafsa innama tata'atsaru bima yaruddu alaihi la bima maranat alaihi fala yabudu hada. Fa innal atiba aidan yanhauna an i'tiyadi surbid dawa wa qalu man ta'awada dzalika lam yantafi bihi idza marid ya lafuhu mizajuhu fala yata'assar bihi. Jadi kata Imam Wazir rahimahullah, kenapa kalau yang dahar tidak lebih utama? Karena itu sudah menjadi kebiasaan bagi dia sehingga tidak berat lagi, nafsunya sudah tidak berat lagi. Ketika Daud seperti saya sampaikan, itu ada satu hal yang berat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Itulah sedikit pesan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk di Ramadan tahun ini tidak sama seperti Ramadan tahun yang lalu, harus lebih meningkat lagi. Jangan seperti puasanya budak-budak. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.